Hari ini saya siap melakukan tindakan perawatan pada klien HIV. Alat yang saya siapkan adalah tempat yang nyaman, ruang privasi, waktu yang cukup, profisiti, dan juga pulpen. Akan melakukan tindakan perawatan pada klien yang R di ruang VCT dengan diagnosis HIV. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya perawat Lisa yang menjaga pada pagi hari ini dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang nanti. Sebelumnya, betul dengan Ibu Rahma? Oke, baik. Terima kasih ya, Bu, sudah datang pada pagi hari ini. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah nyaman dan juga siap untuk berbicara sekarang, Ibu? Sejujurnya saya masih belum sebenarnya, cuma saya siap. Tidak apa-apa Ibu merasa gugup. Nah, kita kan sudah pernah berbicara sebelumnya tentang diagnosis HIV kan Bu. Nah, tujuan kita hari ini adalah membantu Ibu memahami perasaan setelah mengetahui status HIV dan juga merencanakan langkah selanjutnya. Nah, termasuk jika Ibu ingin mengungkapkannya ke keluarga. Apakah Ibu setuju? Iya, saya setuju. Baik Bu Rahma, bagaimana perasaannya belakangan ini Bu? Untuk belakangan ini saya lebih sering merasa malu sih, Mas. Dan juga saya jadi merasa bahwa kalau diri saya ini tidak berguna. Oke, baik. Saya paham betul ya Bu dengan perasaan Ibu, rasa malu dan juga rasa tidak berguna itu sebenarnya wajar ya Bu. Tapi bukan berarti Ibu buruk. Ibu berharga kok Bu. Dan juga HIV ini tidak menentukan nilai diri Ibu. Saya sih mau ya, Mas, mencoba untuk percaya, cuman ya masih berat. Apakah Ibu terpikir untuk bercerita kepada seseorang Bu? Untuk hal tersebut, ya pasti ada sih, Mas. Kemungkinan saya akan cerita ke ibu saya. Cuman saya masih takut kalau dia akan kecewa sama saya. Itu hal yang wajar ya Bu. Kita lihat ya Bu, apakah Ibu sudah siap dan juga bagaimana penyampaiannya dengan aman. Kita bisa rencanakan ya Bu, siapa yang tahu, waktu yang aman dan juga cara penyampaiannya. Menurut Ibu, siapa yang paling memungkinkan Ibu? Mungkin untuk yang pertama tahu, mungkin ibu saya ya, Mas. Dan mungkin juga bisa anak saya. Cuman saya masih takut sama reaksi awal mereka nanti kalau misalnya tahu kondisi saya seperti ini. Oke, mungkin kita bisa latihan langsung ya Bu. Sebelum kita latihan roleplay, saya ingin menjelaskan dulu ya Bu tentang 5 fase berduka. Nah, fase-fase ini biasanya muncul ketika seseorang menerima berita yang sangat berat, termasuk ketika keluarga mendengar tentang HIV. Biasanya ada beberapa tahap, yaitu penolakan saat sulit menerima kenyataan, marah, tawar-menawar, atau berharap situasi bisa berubah, sedih, ataupun depresi, dan akhirnya penerimaan. Nah, tidak semua orang Bu bisa melewati fase ini secara berurutan dan biasanya fase-fase itu saling tumpang tindih. Jadi, kalau keluarga menunjukkan reaksi tertentu, Ibu bisa lebih siap. Baik, Nurse. Saya akan berperan ya Bu sebagai ibu Anda. Nanti saya akan memberikan reaksi yang berbeda. Nanti Ibu akan respon ya Bu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu siap? Siap, Nurse. Oke, kita langsung mulai ya Bu. Bu, saya ingin memberitahukan ibu satu hal. Iya, bicara. Saya ingin memberitahu kalau saya positif HIV. Apa? Kamu kan sehat, nggak mungkin. Bu, tapi saya sudah periksa ulang Bu dan hasilnya positif HIV. Terus kenapa ada menawar? Ya, karena saya butuh waktu Bu untuk paham kondisi saya. Mungkin kamu bisa sembuh total kalau kamu minum ramuan. Enggak Bu, cuma obat dokter yang bisa membuat kondisi saya lebih stabil, itu yang paling penting. Ibu takut nak, ibu takut kehilangan kamu. Saya juga takut Bu, cuman untuk sekarang saya lebih membutuhkan hubungan ibu.
Ya sudah, Ibu minta maaf ya. Ibu akan selalu ada untuk kamu. Terima kasih ya Bu. Baik Ibu, sesi jawabannya sudah selesai. Setelah Ibu menceritakan kepada keluarga ini, reaksi keluarga juga bisa berbeda ya Bu dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, dan juga reaksi keluarga bisa berubah seiring berjalannya waktu. Sesi hari ini sudah selesai ya Bu. Bagaimana perasaannya Ibu? Alhamdulillah saya lebih siap sih Mas. Udah tidak terlalu panik seperti sebelumnya. Sekali ya Bu. Hari ini Ibu sudah mengatasi stigma internal dan juga cara penerapan ya Bu. Nah, di rumah Ibu akan bertemu dan juga berbicara kepada keluarga bila Ibu siap. Bagaimana menurut Ibu? Ya, saya siap Mas. Bu, nah, aku ingin bicara hal penting. Tolong dengarkan dulu sampai selesai. Ada apa nak? Kamu tenang sekali. Ibu kenapa? Sebelumnya aku sudah tes HIV dan hasilnya aku positif antivirus. Apa? HIV? Kenapa bisa nak? Sejak kapan? Sejak kapan Bu? Kenapa ibu ngomong dari dulu? Saya takut kalian benci sama saya takut kalian marah sama saya. Ibu tidak marah enggak, ibu tetap mendukung, ibu tetap kata saya. Ibu mengingat penyakitnya, olahraga enggak, itu tetap ibu saya tetap anak ibu, saya tetap sayang ibu. Tapi kalian tenang aja, aku udah jalani pengobatan agar bisa hidup dengan normal. Yang aku butuhin sekarang itu dukungan dari kalian berdua. Ibu tetap dukung kamu lah, kamu tetap anak ibu, bagaimana itu. Terima kasih ya Bu. Nah, saya jujur sudah lega berbicara dengan kalian tentang kondisi saya. Kita hadapi sama-sama ya Nak. Hari ini saya siap melakukan tindakan keperawatan pada klien HIV. Alat yang saya siapkan yaitu tempat yang nyaman, ruang privasi, waktu yang cukup, dan materi edukasi. Akan melakukan tindakan keperawatan pada klien WNR di ruang VCP dengan diagnosis HIV. Selamat siang, teman-teman Anda. Terima kasih sudah datang kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan setelah keluarga mengetahui kondisi pasien. Apakah semuanya merasa siap? Ya, kami siap. Kami siap, soalnya kami ingin tahu lebih lanjut mengenai penyakit HIV ini. Baik, tujuan sesi hari ini adalah membantu keluarga untuk memahami kondisi Bu Rahma, menstabilkan emosi yang mungkin masih ada, dan menyusun rencana dukungan bersama. Apakah itu sesuai dengan kebutuhan Ibu Rahma? Iya, benar sekali. Baik, sebelum kita lanjut, saya ingin mengenal bagaimana perasaan keluarga setelah laporan kemarin. Apakah masih ada yang berbeda? Kalau ini saya kaget, saya sedih juga, tapi saya tetap dulu. Kalau saya takut, terus kalau saya baca lagi tentang HIV ternyata tidak menular lewat depan, jadi saya bisa berenang, mereka bisa saya. Bagus, alhamdulillah ya kalau kamu sudah lebih tenang sekarang. Keluarga sudah melakukan langkah-langkah yang luar biasa. Nah, reaksi tersebut itu merupakan hal yang wajar ya Bu. Dan sekarang saya melihat bahwa keluarga sudah mulai tenang dan juga mau belajar. Itu sangat baik untuk proses pemulihan Ibu Rahma.
Sekarang, mari kita bahas hal-hal yang menjadi pertanyaan keluarga. Yang pertama, HIV bisa dikendalikan dengan obat ARV. Lalu yang kedua, pasien bisa hidup normal, bekerja, dan juga berkegiatan sehari-hari. Lalu yang ketiga, penularan tidak terjadi lewat makan bersama, berpelukan, atau tinggal serumah. Lalu yang keempat, ketika viral load tidak terdeteksi, berarti tidak terjadi penularan. Ingat, kalau ibu saya minum obat secara teratur, kondisi pasien bisa stabil. Betul, jadi itu sudah terbukti secara medis. Alhamdulillah, jadi Baik, sejauh ini keluarga sudah memberikan perbedaan besar. Artinya, apakah ada hubungan dari keluarga yang diinginkan kepada yang pertama? Kalau saya sebagai anak, saya bisa untuk mengingatkan ibu saya untuk jadwal minum obatnya. Kalau saya mau menemani anak saya untuk jadwal minum obatnya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Itu sangat banyak proses sebenarnya di belakang. Tidak perlu sesi hari ini saya melihat bahwa keluarga sudah sangat mendukung dan siap mendukung berbagai bersama. Sebelumnya bagaimana perasaan kalian setelah sesi ini? Kalau saya alhamdulillah setelah sesi ini saya juga merasa lebih percaya diri dan merasa lebih didukung oleh keluarga saya. Saya jadi lebih paham, saya jadi lebih tenang juga. Saya merasa lebih siap untuk bantu saya untuk mengonsumsi obat. Baik, sesi berikutnya kita akan